Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen dan juga polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyaksikan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saka Batu Leong. Ya, selamat pagi menjelang siang Bang Saka Batu Leong. Halo. Bang. Kenapa kok sehat Bang? Kenapa kok berisik-berisik Bang di jalan? Banyak. Aman kok di rumah. Ya, gimana Bang Saka? Silakan Bang. Ini kan tadi Bang Edis bilang mau ganti tema nih. Jadi saya boleh mengajukan tema. Iya, yuk Muslim saja sekarang belajar Kristen yuk. Silakan Bang. Anda belajar Kristen yuk, silakan Bang. Yuk. Dis, saya mau bertanya Dis. Nanti kalau nggak mampu jawab, nggak apa-apa nggak dijawab ya teman-teman. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Apakah Yesus adalah manusia? Nah, kan? aduh. Kan jawab aja Dis. Jadi teman-teman, sudah saya bilang, orang Islam ini memang macam ya di situ-situ aja nggak ada. Kayak macam template, tahu template? Ya. Tok. Jawabannya dah. Krek. Waalaikumsalam. Besok tok. Assalamualaikum. Besok waalaikumsalam. Macam template. Hidupnya macam template pertanyaannya. Gimana nih Bang Ado? Adakah pertanyaan yang lain, Bang? Rob kan diputar-putar terus. Jadi boleh dong. Apakah Yesus manusia? Jawabannya benar. Apakah Yesus Tuhan? Jawabannya benar. Itu sama kayak agama kalian. Apakah Muhammad itu manusia? Betul. Apakah Muhammad itu Rob? Betul. Gimana susahnya? Ayo silakan. Udah. Berarti manusia gitu. Apakah Muhammad manusia? Apakah dia Rob juga? Apakah dia Rob juga? Bukan. Nah, kan? Ya, gimana Bang? Masalahnya orang Islam kan di sini yang nggak tahu apa-apa, macam Bang Saka Batu Leong bilang Muhammad bukan Rob. Begini, yang begini Bang Saka. Begini sebentar Bang Saka. Kita serius dulu Bang Saka. Gini Bang Saka. Bang Saka, sedalam apa sih mendalami agama Islam? Ulangi Bang. Nah, kan? Sedalam apa Anda memperdalam agama Islam? Sedalam kemampuan saya Bang. Nah, sampai saat ini saya Bang, ada Al-Quran nggak di situ? Ada belajar dan belajar. Ini lagi di tempat kerja Bang. Oke lah. Nanti kalau udah Al-Quran baru kesini lagi Bang ya. Oke? Ntar dulu kita mau diskusi nih sedikit. Gimana ini? Kita mau diskusi nggak bisa Bang kalau Anda tidak persiapkan Al-Quran Anda, tidak persiapkan materi Anda. Ini kita nggak bisa diskusi. Kita hanya ngobrol-ngobrol santai. Kalau ngobrol santai itu begini, gimana bro? Besok apa kegiatan? Nah gitu aja kita ngobrol Bang. Jadi nggak jelas acara kita, oke? Ini yang saya mau bantah ada sedikit itu. Sekarang saya di bawah tadi Bang. Bang Edis tadi mengatakan bahwa bagaimana ini orang agama Islam kok beda-beda. Ada yang percaya Al-Quran, ada yang hadis, ada yang ini. Nah, sebenarnya nggak beda-beda. Gini Bang, perbedaan itu terjadi. Gini Bang, gini. Nggak beda-beda. Perbedaan itu terjadi karena yang satu tidak ngerti Al-Quran, yang satu ngerti Al-Quran. Nah itu, berarti itu oknum Bang. Itu oknum. Nah masalahnya Bang Saka termasuk orang yang tidak mengerti Al-Quran. Enggak, saya mengerti Al-Quran. Nah, oke, sekarang saya tanya. Menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Robnya umat Islam nggak? Iya benar. Nah, tadi katanya bukan. Itu kan ngomong nanti. Karena gimana? Ke level serius. Lebih serius lagi. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, benar. Nah, apakah Muhammad itu manusia? Muhammadnya manusia. Muhammad manusia tapi Rob juga. Nah, saya kan bingung kan? Bukan. Aduh, seperti itu. Bang, jadi seperti itu ya Bang ya. Jadi sebenarnya intinya kalau Anda bertanya kepada kami orang Kristen, Edis TV atau wahai orang Kristen, apakah Yesus itu manusia?
Dijawab iya. Masalahnya jawabannya orang Kristen juga beda-beda, Bang. Nah, masalahnya begini, tanyalah sama orang yang ngerti Bible. Jangan tanya sama orang yang nggak ngerti Bible. Yesus itu manusia, jawabannya adalah bukan. Yesus adalah firman Tuhan. Siapa yang Gitu, ngomong nggak usah bukan tanya manusia? sama Siapa yang lain. ngomong Yesus bukan manusia? Iya, katanya dia adalah firman Allah, firman Tuhan. Nah, begitu Bang kalau sama Bang Edis itu Gimana? jelas. Coba siapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia? Siapa? Ada. Tuh dia Siapa? ada di TikTok juga, Bang. Namanya Buka siapa? Juga ada ibu. Nah, namanya Bang biar nggak salah. Dia ini rambutnya segini ibu-ibu gitu. Siapa Bang, kurang tahu? Nggak. Iya, suruh nyebut baca nama. Bible dulu. Saya bacakan ayatnya nih. Saya bacakan ayatnya. Sebentar, saya bacakan Sama juga ayatnya. kayak orang Islam. Bukan Gini. ajarannya yang beda-beda, tapi pengetahuannya yang kurang meningkat. Iya, makanya saya Gitu. bilang itu dipengaruhi pengertian dia terhadap Bible, begitu loh Bang. Makasih ini ya. Saya bacakan ya, saya bacakan ayatnya. Sebentar ya. Saya bacakan ayatnya. Saya bacakan sebentar. Ya. Jadi dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saya bacakan ayat selanjutnya. Ya. Ini saya baca dari ayat yang pertama biar kita tidak kehilangan konteks ya. Sekarang kita belajar Kristen dulu ya, belajar Kristen. Saya menyimak juga, benar. Oke. Saya menyimak benar. Ini ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi Yesus itu datang sebagai manusia, Bang, bukan datang sebagai makhluk halus. Enggak. Gitu. Nah, sudah datang tuh. Iya Bang, makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Jadi clear Bang. Sama-sama ya. Jadi saya undang Anda untuk datang kepada Yesus. Ya, Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia. Jadi datang kepada Yesus. Jangan ngikutin orang yang ada dalam kuburan. Oke? Oke ya. Bang Saka. Makasih Bang. Oke, sampai ketemu Bang Saka. Oke, siap. Terima kasih Bang Saka. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan yuk. Kepada muslim-muslim, yuk. Ini ada kajian untuk kalian. Yuk kita diskusi dengan baik. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, ini forum kita tujukan kepada muslim. Jadi bagi teman-teman yang bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Oke ya? Kita kasih naik ada LE. Waduh, LE. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang LE. Halo, sambil menunggu Jumatan ya teman-teman ya, kita mengisi waktu. Nah, kan? Nah, ini pasti muslim ini. Udah nggak punya argumen, udah nggak tahu mau ngomong apa, udah lemah pokoknya, nggak ada artinya. Oke ya, kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu dia. Udah nggak ada. Ya kan? Padahal udah kita kasih kesempatan, kita kasih panggung, kita kasih karpet merah, iya kan? Untuk membuktikan bahwa agama Islam benar, tapi jawabannya berat. Oke, kita kasih naik ada buaya putih. Buaya putih. Ya, selamat pagi menjelang siang, buaya putih. Halo? Iya, udah putus asa mereka teman-teman. Udah putus asa, nggak punya lagi argumen, mereka nggak punya pengetahuan lagi tentang agama Islam teman-teman. Iya, buaya putih. Halo, terlalu jaringan agak payah, ha? Jaringan agak payah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari, kalau Anda masih bangga jadi orang Islam, ayo mari kita diskusi dengan baik. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, silakan Anda tunjukkan keputusasaan Anda di sini. Yuk, silakan. Tunjukkan keputusasaan Anda, silakan. Nah. Mau nanya nih Bang. Ya, silakan Bang, silakan. Pertanyaannya pasti kita udah tahu kalau orang Islam. Pertanyaan template. Apakah Yesus itu Tuhan? Ayo silakan.
Itu kan masalah keyakinan masing-masing. Silakan. Apa pertanyaan Anda? Silakan yuk. Berarti mau nanya, kunci surga itu bagi umat kayak abang mungkin Kristen Ya. Nah, kunci surga, apa kunci untuk masuk surga kayak mana itu bang? Baik. Ya, di dalam keimanan kekristenan, kamera jangan Bang. Jangan, nah begitu, ya. Jadi kunci surga itu di dalam kekristenan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Seperti itu, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Itu. Kalau kalian kunci surga kan mengucapkan syahadat, betul? Betul nggak? Artinya walaupun kalian maling, walaupun berzina, walaupun korupsi, kalau kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga, betul? Betul? Betul nggak? Iya, pantesan kau sesat yang nyata. Coba bayangin bang, Pernah ada sebuah hadis bunyinya begini. Tidak diharamkan kalian itu masuk neraka kalau kalian itu mengucapkan syahadat. Lalu orang-orang bertanya, sekalipun mencuri, sekalipun berzina, iya. Jadi walaupun kalian berzina, walaupun mencuri, yang penting ucap saja, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Betul? Oh, itu salah. Salah katanya. Oke, kita tunjukkan hadisnya. Dia nggak percaya teman-teman. Enggak, itu tujuannya berarti misalnya emang kamu nggak percaya. Baru. Sebentar nih. Saya tunjukkan kepadamu hadisnya ya nih. Hadis bahwasanya kamu tuh boleh berzina, mencuri, berbuat dosa. Bahkan kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu akan dilaknat oleh Allah. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Kau biar tahu agama Islam itu macam apa. Sebentar ya. Hadis, ya sambil bicara Bang, Anda nggak percaya kan? Allah Tuhanmu aja pakai. Nah kan? Ini saya buktikan saya akan membuktikan. Terbukti Tuhan telanjang kok. Sebentar, biar saya buktikan. Loh, Tuhan siapa yang telanjang? Oke, kita mau buktikan Tuhan siapa yang telanjang, mau buktikan. Tapi jangan lari ya. Enggak. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar, Muhammad dalam kubur pakai celana enggak? Sekarang saya tanya, ayo. Robmu Muhammad dalam kubur pakai celana enggak? Saya tanya. Ayo. Nah, meninggal kan? Muhammad bukan Tuhan, bro. Nabi. Ya, tapi dia robmu kan? Bukan Tuhan, Nabi. Ini nggak tahu apa-apa ini. Jadi Muhammad bukan robmu. Muhammad bukan Tuhan, Nabi, utusan Tuhan. Iya, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Robmu bukan dia. Oh, bodoh, itu Nabi dia. Nah, kan nggak kau jawab kan? Kau bodoh. Nah. Hei, sudah putus asa dia. Tahu putus asa. Tuhan itu Allah. Tadi saya tanya, Muhammad itu robmu atau bukan? Hai bodoh. Muhammad itu robmu atau bukan? Bukanlah Nabi. Pantesan kau nggak tahu apa-apa ini. Ku kasih tahu nanti sama Daman, kau nanti dimarah nanti. Ku kasih tahu nanti sama Daman, kau nanti. Nih, sebentar ya. Kita tampilkan hadisnya. Tiap tahun bisa diubah-ubah. Agama apa coba? Bodoh. Kan? Tiap tahun berubah-ubah katanya. Kita tampilkan hadisnya ya. Sabar. Jangan marah-marah ya. Nih. Perhatikan ya. Sebentar. Bodoh. Besok. Kita tampilkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan jangan hadisnya. Porno kan, nih. Itu. Nah, kan sudah mulai kan? Sudah mulai kepanasan, kesetanan. Baik nih. Saya bacakan hadisnya. Nih. Hadis riwayat Muslim nomor 137. Hadis Muslim 137 ya. Sebentar. Oke nih. Nah, ini langsung ke hadis saja nih. Saya balikkan kamera saya dulu supaya kamu tidak nanti kamu bilang saya mengolok-ngolok. Ini loh saya bilang. Masa saya dibilang mengolok-ngolok? Oke. Sudah? Kamu bisa baca ini nggak? Bisa kau baca nih? Bisa kali lah. Coba baca. Baca. Udah langsung aja suruh baca. Tahu aja nah, kan? Nggak tahu dia. Oke, baik. Kamu nggak tahu ya. Oke, baik. Bukhari 1161 ya. Nih, saya bacakan nih. Kita mulai ya. Dari Sahih Bukhari ya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Telah bersabda Rasulullah. Nih. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Ya, atau beliau telah bersabda. Nih, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga.
Aku bertanya, aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul? Lanjutkan berzina, lanjutkan mencuri. Betul? Betul nggak? Walaupun orang Islam kerjaannya tukang berzina, tukang mencuri, tetap masuk surga. Yang penting tidak mensekutukan Allah, betul? Betul? Betul itu. Betul. Dianjurkan. Berarti lanjut berzina, lanjut mencuri, betul? Betul? Yalah bodoh. Nah, kan. Sebentar. Nih loh, walaupun berzina nih, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Ngeri. Jadi bayangkan, Anda lagi maling motor, ditembak polisi, meninggal Anda, masuk surga. Yang penting Anda bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang inilah ajaran agama Islam. Bodoh. Loh, yang penting kan Tuhannya satu, nggak 1/4, betul? Yang penting Betul lah, Tuhannya Tuhannya satu, satu. tidak 1/4. Walaupun mencuri, walaupun berzina, ya kan? Walaupun meninggal dalam keadaan korupsi, betul? Yang penting jumlah Tuhannya satu, tidak 1/4, betul? Inilah nikmatnya agama Islam, betul? Betul? Betul, makanya nikmatkan di agama kami. Karena Tuhan kami maha besar, maha pemaaf. Karena manusia itu Ya, Tuhan yang jadi hilang. Nah, semakin hari teman-teman, semakin hari kita semakin melihat bagaimana ajaran agama Islam ya ini, ya kan? enggak, Jadi boleh ini kunci tanya, surga enggak. ya. Kunci surga Halo. adalah Tuhannya tidak 1/4, betul? Betul? Betul lah, Tuhan kami esa, Tuhan yang satu. Yang penting Tuhannya satu, mau itu batu, mau itu pohon, yang penting Tuhannya jumlahnya satu. Mau Tuhannya itu hayalan kayak, yang penting jumlahnya satu. Tuhan kami memang maha besar. Mengerikan saudara-saudara. Tuhan Betul kami ya? merasa. Putus asa. Buaya putih sekarang putus asa sudah berubah jadi buaya hitam kan? Enggak putus asa bro, putus asa lari dia bro. Oke lah, aku sarankan kau belajar dulu agama Islam ya. Soalnya Tahu lah begini. kau banyak-banyak. Kau belajar juga bahasa ini agamamu. Saya sudah 13 tahun belajar agama Islam. Gimana sih? Kami dari umur 7 tahun sampai sekarang bro. Yang kalian nggak belajar Quran, kalian belajar huruf Arab. Nggak percaya? Yang kalian lakukan itu belajar huruf alif, ba, ta. Itu yang kalian pelajari. Itu Isra, bodoh. Al-Quran. Yang kalian belajar huruf Arab. Baca huruf Arab masuk surga. Nah itu kalian. Oke ya, kita kasih turun dulu. Saya teringat itu ada satu video ya. Bagaimana ada kunjungan orang Arab ke Indonesia. Ya kan? Nah, si orang Arab ini dia lagi ngomong depan kamera ya kan? Dia lagi ngomong. Artinya itu ya cuman sapa-sapa biasa gitu. Selamat malam, selamat ya pemirsa. Terus sampingnya begini. Amin. Aduh memang. Boys, jangan kabur lagi, Edis. Jangan kabur lagi, Edis tidak putar. Nah, gimana Anda? Kita lanjutkan. Jangan gitu, jangan ditolak terus dong. Matikan itumu. Syaratnya matikan ekomu. Kalau ekomu nggak kau Aku matikan. nggak pakai eho. Matikan. Aku nggak pakai eho. Soundcardmu matikan. Loh, apa kaitannya? Ya udah, kau di bawah kalau soundcardmu. Loh, takut. Edis kabur. Suara doang. Edis Ngapain? kabur. Ngapain kalau cuma gede-gede suara? Kita itu kalau mau diskusi itu bukan mau gede-gedean suara. Untuk apa? Kau gede-gedean suara aja. Ngapain? Ayo. Kalau kau tidak menyalakan soundcard, ayo kita diskusi. Saya jawabannya sampai mana kau saya jawabannya. Nah. Wah, ini nampaknya sudah datang nih. Kajian dakwah Islam 12. Ya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang Bang Kajian dakwah. Selamat siang. Ya, bagaimana? Ya, silakan Bang. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol dengan baik. Yuk, silakan. Kajian dakwah Islam. Boleh enggak pakai kamera, Bang? Nah, sudah malu jadi orang Islam dia. Bukan saya malu, Bang. Bang, Tetapi- saya tahu channel Anda, saya tahu Anda sering bahas-bahas atau menanggapi, membuat video-video reaksi. Tapi sayang, Anda nggak pernah berhadapan dengan orang Kristennya langsung. Bukan saya tidak pernah berhadapan, kan ini saya berhadapan. Ya sudah, makanya Kamu nyalakan mau kamera. komentari Mari kita yang diskusi tadi, dengan baik. Bang, saya komentari yang tadi. Iya, Tadi saya boleh lewatkan Abang. oleh Bukhari Begini, tadi. Bang Kajian, boleh Anda menanggapi, tapi silahkan nyalakan kamera Anda supaya Anda terkesan bahwa Anda itu masih bangga dengan keislaman Anda. Ini kan Saya kemarin Anda selalu menanggapi bangga dengan video. saya menjadi orang Islam, menampilkan Iya, kenapa wajah Anda atau tidak menyalakan saya kamera? bangga menjadi orang Islam. Bang, saya mau tanya sama Anda. Topi itu, Bang. perhatikan.
Gimana? Umat Islam itu bukan dilihat dari penampilannya segala macam, tidak. Yang penting amal ibadahnya normal. Bang, kita bukan Kami lagi juga kan ngomongin sama. itu. Betul yang abang bilang. Bahwa kalian tidak... Betul. Sekarang kita dalam diskusi antara Anda dengan saya. Coba dong. Saya sudah menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kamera juga. Nggak apa, kan ada kamera. Saya tahu channel Saya Bang. mau melanjutkan yang tadi aja, Bang. Aduh, Karena Bang, salah saya tahu, paham. gini, Kita Bang, tidak saya belajar tahu. agama yang tadi itu. Bang, begini Ya, loh. jangan sampai Anda mengatakan seperti yang tadi, Bang. Yang mana, Bang? Hati-hati. Yang mana? Bahwa umat Islam itu boleh berzina. Loh, mencuri, hadisnya memang asalkan berbunyi Tuhannya begitu, satu. Bang. Bang, sekarang Makanya hadisnya dengarkan riwayat hadis yang lain. No, kan? Hadis Nih, yang tadi itu Bang, saya tampilkan ya. mengatakan, Saya tampilkan ya. Saya tampilkan teman-teman. hadis Nih. yang tadi, ya saya lihat ya. Oke, saya Hadis balikan. yang tadi itu, Saya balikan kameranya, Bang ya. Oke. Lihat nih, Bang. Oke, perhatikan. Apa di sini hadis dikatakan, yang Bang? tadi itu, perhatikan ini Nih, dulu, dengarkan. telah satu- datang satu- mengabarkan satu persatu. kepadaku bahwa barang Hadis siapa. yang ini- Aduh, Bang, gantianlah dulu ngomong, Bang. Saya lagi baca hadisnya. Ya. Saya sudah baca hadisnya berkali-kali. Telah datang Dia mengabarkan mengatakan, kepadaku, perhatikan. Bang, jangan. Perhatikan. Telah Karena datang di mengabarkan dalam kepadaku hadis itu bahwa menyatakan, barang siapa yang mati dari umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, maka dia masuk surga. Nah, ada yang tanya sama Muhammad, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, masuk surga. Coba, Bang, kurang Ya, bagaimana lagi, sekalipun Bang, dia indahnya berzina, agama Islam, Bang. sekalipun dia Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, masuk sekalipun dia surga. berzina ataupun sekalipun dia mencuri, itu bagi mereka yang bertaubat dari berzina dan mencuri. Mana nggak ada di sini bertaubat, Bang? Ya. Makanya Bang, ada riwayat kalau hadis yang ada lain. di sini kata-kata Kalau taubat, satu hadis saya Anda terjun pahami, dari maka Anda akan Monas. paham dengan hadis yang lain. Bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Oh, bersabda. oke, sekarang saya tunggu Anda untuk menunjukkan hadis yang lain, yuk. Wa khairu khotta'at taubah. Bang, Setiap saya bagi tunggu Anda melakukan untuk menunjukkan kesalahan, hadis yang lain dan gimana? Setiap orang yang melakukan kesalahan itu dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Di sini nggak ada taubat, Bang. Maksudnya Di sini, adalah oke, di mana di sini ada kata hadis taubat, yang Bang? di sana itu. Dan Gimana? Setiap orang yang mencatat Ya, mereka teman-teman. akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya tahu, Baru gini, dia akan dimasukkan saya tahu surga. orang ini siapa. Itu Orang makna ini adalah hadisnya. pemilik channel, Jangan Bang. memahami hadis dengan Aduh, sesuai dengan dia pemahaman nggak mau berhenti Anda dia. ini. Dia nggak mau berhenti dia, teman-teman. Bukan saya tidak mau berhenti karena Anda salah paham dengan hadis yang tadi. Bang, adakah di riwayat situ? yang Bukhari itu riwayatnya mutawatir, sekalipun orang yang mencuri dan berzina, katanya Nabi, tetap dia akan masuk surga, tetapi dia akan disiksa terlebih dahulu. Baca kitabnya di dalam kitab Dakwah Akbar. Jangan Anda sembarangan menafsirkan Oke, yang hadis yang tadi itu ada bukan nggak di situ porsi kata-kata Anda taubat? hadis itu. Anda kan Kristen. Mereka yang memahami bikin hadis hadis yang lain. sendiri, mereka yang nyalah-nyalahin hadisnya. Bukan kamu yang artinya salah menafsirkan. Di mana saya di hadis. mana mengartikan? Betul, Saya hanya membacakan. Tetapi dia mutawatir. Maksud dari Bang, hadis itu saya adalah hanya mereka tetap membacakan akan masuk hadis surga itu. orang yang Saya melakukan tidak ada perzinahan itu menafsir-nafsirkan. selama dia mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, artinya dia tetap akan mendapatkan siksa, bukan berarti Di mana kamu di situ terus mendapatkan menyarankan siksa? orang untuk melakukan Di mana di situ perzinahan. dia mendapatkan siksa? Saya tanya. Di mana dia mendapatkan siksa? Ada riwayat hadis yang lain. Ya sudah, Kan saya coba bacakan tunjukkan tadi. riwayat hadis yang lain mana? Tidak perlu saya tunjukkan, sudah saya bacakan. Kullu bani Aduh. Adam khoto, wa khairu khoto atau Sebentar, oke sebentar. Kita sudahi dulu sebentar. Saya mau tanya, benarkah Anda ini pemilik channel Lajnah dari Lajnah apa dari Kemenak, betul nggak? Enggak, saya bukan laznah dari Kemenak. Saya punya akun sendiri. Oke, tapi buat sendiri. saya sangat familiar dengan wajah Anda. Anda salah satu orang yang menanggapi Gracia Pelo kemarin yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki banyak sekali varian-varian dan banyak sekali ragam-ragam bacaan, betul? Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya sudah bilang dari tadi. Bang, mau saya masing-masing. putarkan video, Bang. Saya nggak tahu Anda mencuri profil orang, foto orang, atau memang betul ini Anda yang ada di profil? Saya bukan yang ada di profil karena saya dasar. men-share dari Udah, Anda ke laut saya. Anda ke laut kalau begitu. Saya bukan yang ada di profil. Ya, jadi yang di profil itu saya tahu. Dia itu adalah salah satu ahli Al-Qur'an. Dia sudah mengakui bahwa Al-Qur'an itu memang beda-beda. Gitu. Itu yang foto profil tadi dia ngomong. Bacaan Al-Quran itu beda-beda, nggak sama. Cuman orang Islam yang nggak tahu apa-apa, yang unyu-unyu yang bilang Al-Quran itu sama. Unyu-unyu nggak tahu apa-apa. Sembarangan saja. Oke, kita kasih naik ada Rizky. Di mana saya mengartikan, di mana saya menafsirkan, udah jelas-jelas bunyinya. Walaupun kamu berzina, walaupun kamu mencuri, kamu tetap masuk surga. Di mana? Itu ajaran agama Islam. Gimana sih? Lapor polisi. Saya tunggu sekarang orang ini. Saya bacakan hadisnya kok, gimana? Ada-ada saja kamu. Sekarang kau lapor polisi, bikin laporan polisi bahwa orang ini berkata saya hanya membacakan hadis. Gimana? Ya, Rizky, silakan. Nyalakan kamera Anda. Saudara Rizky. Halo?
Baik, ini sudah lihat ya. Kalian lihat nih, ada muslim naik tapi ngomong aja udah nggak bisa. Lah tuh. Nah, lihat nih. Ini udah stres. Aduh. Nih teman-teman ya, saya tampilkan lagi hadisnya nih teman-teman. Jadi jangan dibilang saya ini mengada-ada. Mengada-adanya dari mana? Aduh, kalian ini. Di mana saya mengada-adanya? Nih, lihat nih. Saya bacakan biar besar nih tulisannya. Di dalam Sunan An-Nasai ya, nomor 1161. Nah, ini Arabnya. Silakan kalian cek nih. Ini Arabnya nih. Ya, nih. Saya bacakan. Aduh, kecilkan dulu nih. Kecilkan. Lihat ya. Kita bacakan nih. Apa dikatakan di sini saudara-saudara? Nih. Nih ya. Sebentar. Yang mana tadi? Aduh, yang mana tadi? Nah ini. Bukhari ya, Bukhari. Bukhari 1161. Nih. Ya, telah menceritakan. Nah, nih saya bacakan dari sini ya. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku. Ini baru saja. Ini terupdate. Muslim, ini yang terupdate. Baru saja, berarti sebelumnya belum datang ini berita. Ini baru saja ini. Ini terupdate, agama Islam terupdate nih. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Nah ini nggak tahu ini apakah ini lupa dimasukkan dalam Quran kan? Karena baru saja ini. Nah karena ayatnya memang nggak ada di Quran, ya kan? Seharusnya kalau Muhammad dapat wahyu harusnya dimasukkan dalam Quran ini, ya. Nih baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, ya. Atau beliau bersabda, maksudnya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, iya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mantap kan? Gimana ini teman-teman? Ini yang terupdate loh, karena baru saja ini. Cuman belum dimasukkan dalam Quran sama umat muslim. Dibilangnya saya mengada-ngada. Walaupun kalian berzina, walaupun mencuri, asal kalian tidak menyekutukan Allah, kalian wajib masuk surga. Gimana dibilang saya menyesatkan katanya. Menyesatkan dari mana? Saya hanya membacakan hadis saja. Dibilang menyesatkan. Gimana sih kamu? Kamu yang punya hadis, kamu yang begini, sayanya yang disalahin. Gimana sih? Dibilang kamunya penyesat loh. Kalau baru saja artinya itu kejadian masih baru. Sebelum-sebelumnya belum dikasih tahu itu. Ya. Yuk kita kasih naik. Wah ada Pak Kalam nih, Pak Ibnu Kalam. Sudah lama ini kita nggak ngobrol dengan Pak Ibnu Kalam. Ya silakan Ibnu Kalam. Silakan nyalakan kamera Pak Ibnu Kalam. Selamat siang waktu Indonesia Tengah, udah Jumatan ini. Pak Ibnu Kalam nggak Jumatan kah? Gimana? Saya tidak pakai baju. Oh, nggak pakai baju. Ya mungkin nanti Pak Ibnu Kalam kalau sudah pakai baju. Ini bukannya Jumatan ini Pak Ibnu Kalam? Ya Jumatan, tapi masih ada waktu sedikit. Mau jelaskan itu tadi hadis yang Anda bawakan itu betul. Iya, saya bilang fitnah. Ya, yang menjadi masalah itu yang berat itu bertauhid, tidak musyrik. Enggak apa-apa musyrik kata Muhammad. Tidak apa-apa Ya, begini maksudnya, tidak apa-apa berzina asal jangan musyrik. Enggak kan? Ya. Tidak apa-apa berzina, yang penting tidak menyekutukan Allah kan gitu. Ya. Tetap begini penjelasannya. Tidak menyekutukan Allah itu berat ilmunya. Nah makanya saya bilang seharusnya berzina itu adalah perbuatan menyekutukan Allah karena dia sudah mentaati setan, betul nggak? Ya. Iya masalah itu artinya bahwa Muhammad sendiri tidak mengerti arti daripada tidak menyekutukan Allah. Muhammad sendiri tidak tahu apa arti tidak menyekutukan Allah. Menurut hadis itu. Gimana sih? Maksudnya hadis itu berat untuk memahami tidak menyekutukan Allah. Bukan begitu Pak Ibnu Kalam. Karena begini Pak Ibnu Kalam, di dalam narasi hadis itu ada pertanyaan kepada Muhammad. Sekalipun dia berzina ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, padahal perbuatan berzina itu adalah perbuatan bagaimana Anda mensirik, menyekutukan Allah, karena Anda lebih mematuhi iblis ketimbang mematuhi Allah, betul? Ya. Iya, Mbak. Jadi menurut narasi hadis itu Muhammad digambarkan sebagai orang yang tidak mengerti apa itu menyekutukan Allah.
Iya, makanya saya bilang, makin belajar kalian agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Oh, gimana? Yang jelas sasarannya di situ, jangan sekali-kali menyekutukan Allah itu. Pak Kalam, di situ Muhammad ditanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, nggak apa-apa. Dia tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin orang berzina tapi dia tidak menyekutukan Allah? Ada. Ya, masalahnya kan memang banyak orang menyekutukan Allah, banyak. Bahkan umat Islam itu rata-rata menyekutukan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, itu yang sering saya bilang. Makanya saya bilang mereka mempertuhan Muhammad. Bahkan mereka lebih mendewakan Muhammad ketimbang mendewakan Allah. Jadi seakan-akan itu maksudnya di situ lebih baik kau berzina daripada menyekutukan Allah. Oke lah Pak Kalam. Jadi Pak Kalam nanti selesai Jumatan kita bisa lanjut lagi begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kalam. Jadi saya ajari kalian yang muslim-muslim ini ya. Ayo, kalian kalau mau belajar Islam sama saya. Kalian kalau belajar sama ustaz-ustaz kalian nggak dapat yang kayak gini. Sungguh Anda ini nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk, diskusi lagi. Silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Coba saya mengajak Anda berpikir yang terbuka yuk. Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah takut sama yang selama ini kalian ditakut-takuti. Kalau nggak percaya sama ini masuk neraka. Ayo, saya ajak muslim untuk kalian, ayo. Sekarang udah era modern, udah era internet. Yuk, jangan lagi kalian itu mau didikte. Kalau kalian tidak percaya, nanti begini, nanti begitu. Ayo. Ya, berpikir logis ya. Silakan ya, saya undang yang muslim-muslim. Karena sebentar lagi juga udah pada mau Jumatan selesainya teman-teman ya. Saya harapkan penonton saya itu yang banyaknya yang muslim ya. Karena memang harapan saya itu sampai kepada umat muslim. Nah, di sini sudah ada 11.000 ya, 11.000 orang menonton. Silahkan teman-teman yang muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik. Nandar tidak saya turunkan karena apa? Saya minta sama dia, Nandar, kamu kalau mau naik sama saya, jangan pakai soundcard, jangan pakai ekomu. Ya, saya tahu suaramu lebih gede. Saya bisa nyalakan soundcard juga, tapi enggak ini. Kalau cuma gede-gedean suara buat apa? Yuk. Ya, ayo. Kita diskusi dengan baik. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita ada program pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ini teman-teman. Ya, supaya segera berdiri. Jadi kita perlu sebidang tanah dan apa saja bangunan yang kita bangun di atasnya itu. Supaya kita bisa berapologet teman-teman. Kita jadikan sebuah markas begitu atau base camp kita berapologet dari sini. Kalau berapologet dari Konoha ya tentu saja kalian nggak lama lagi kalian dijemput gitu. Jadi teman-teman ya silahkan bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa memberikan supportnya lewat sini ya teman-teman ya. Ada kolekte untuk Rumah Apologet. Silakan bagi teman-teman yang tergerak hatinya, mari mensupport pendirian Rumah Apologet ini supaya segera. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman yang muslim. Yuk, mari kita naik diskusi dengan baik. Yuk. Oh, ini gambarnya aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah ini kalau saya ngomongin nanti dibilang penistaan lagi katanya. Coba di mana penistaannya? Di mana ada nabi selain Muhammad yang kena sihir? Coba, ayo. Nah, nanti dibilang penistaan. Ngomongin fakta, dibilang penistaan, saudara-saudara. Ya, silakan. Rizal. Bang Rizal. Ya, Bang. Sorry, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Baik, makasih ya Bangku. Ya, silakan. Ya, Bang Rizal, gimana Bang? Mau tanya, Bang. Ya, silakan. Ya, mau tanya. Abang ini sering bahas tentang keagamaan ya. Agak jauhin dikit Bang, sedikit dijauhkan. Nah, ya gitu. Oh iya ini ya. Aduh, grogi aku Bang mau ngomong apa ini nih. Oh, grogi. Tapi ini ada 10.000 umat ya. yang menonton ini. 10.000 kaum muslimin wal muslimat menonton ini. Iya, salut saya. Silakan. Ya. Iya. Bang, gimana kalau ternyata Yesus itu tidak mengakui Abang sebagai pengikut dia? Iya, malang lah nasib saya Bang. Malang nasib saya. Iya. Seandainya seandainya Yesus nanti mengatakan tidak mengenal saya, malang nasib saya, gitu Pak. Kan seandainya kan? Betul. Tapi gimana caranya memastikan bahwa Abang adalah betul-betul pengikut Kristus? Caranya adalah apakah saya sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Bible. Begitu. Di dalam Bible itu ada perintah bahwasanya kita itu harus mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Oh gitu. Nah, yang salah satu yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman kepercayaan saya di hadapan kalian, di mana kalian itu sering mengais-ngais, kalian sering mengutip-ngutip atau mencari pembenaran nubuatan Muhammad di dalam agama kami. Bukankah di dalam agama Islam dikatakan bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam Taurat, di dalam Injil dinubuatkan akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad, betul?
Kabarnya begitu bang. Bukan Gila. nabi, salah bang. Abang salah, bukan nabi. Nabi bang, Ya, bahwa bukan. setelahku akan datang Salah. seorang rasul, seorang utusan, ismuhu namanya dia Ahmad. Iya betul. Sama orang Islam Kalau diganti Rasul, jadi Muhammad. Kalau Rasul betul, itu pun disebut Ahmad. Iya, tapi diganti Nah. sama orang Islam jadi Muhammad kan? Itu salah bang. Oke, sekarang Itu salah. siapakah rasul yang Muhammad itu- dinubuatkan? Muhammad itu bukan Rasul. Nah, Muhammad bukan Abang rasul kena katanya. prank. Gimana lagi abang? Abang kena prank. Jadi Muhammad bukan rasul. Bukan. Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa qataman nabiin. Gimana Anda bilang Muhammad bukan rasul? Ayat Abang- itu jelas-jelas abang berbunyi bahwa Muhammad itu seorang rasul. Aduh. Justru ini abang sakit. salah. Justru abang salah. Dia bukanlah Rasul. Bukan. Abang kena prank. Berarti umat muslim Kalau yang Nabi- sebentar saya tanya kalau dulu. Nabi benar. Sebentar Bang. Berarti Saya- umat saya- muslim jangan Ya, dimatikan kamera. Bukan, Hai. Aku bukan saya lihat. Mati dia kameranya. Aduh. Bukan. Coba ayo nyalakan kamera yuk. Yuk nyalakan kamera. Saya lihatkan. Iya ya. Sabar toh. Saya mau Panggil-panggil lihatkan sama istri bukti. kan? Oke, sebentar Bang, gini. Sebentar Bang, gini. Coba saya tanya. Berarti umat muslim yang percaya bahwa Muhammad itu seorang rasul, Muhammad itu Rasulullah, mereka kena prank. Iya. Kena prank oleh ulama-ulama mereka. Coba Anda syahadat dulu. Ya, kalau syahadatnya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan Muhammad ya. Oke, Anda seorang muslim ya? Rasulullah. Anda seorang muslim? Iya. Oke, coba katakan bahwa umat muslim yang percaya bahwa Muhammad itu seorang rasul, mereka kena prank. Coba katakan begitu. Memang betul salah. Itu salah. Gimana? Coba katakan. Tidak benar bahwa Ahmad bin Abdillah alias Muhammad yang merupakan bapak dari Siti Fatimah adalah seorang rasul. Itu salah. Nah, Menurutku, kan? itu salah. Makin hari, makin tambah saja orang Islam yang makin maju. Abang sendiri kena prank. Abang kok yo percaya kalau dia rasul? Ngawur abang. Kalau saya Nih. tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul, tapi Al-Quran mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari satu laki-laki pun di antara kalian. Walakin Rasulullah, melainkan dia itu seorang Rasulullah wa khataman nabiin, dan penutup para nabi. Al-Quran yang bilang ini gimana? Justru abang salah. Abang nggak paham. Justru dia berkata ini bukan tentang seorang anak manusia. Jadi Allah tidak ada pernah mengutus seorang anak manusia sebagai rasul, nggak ada. Oke, jadi menurut Anda Muhammad Nggak itu ada. siapa? Muhammad yang mana yang bang maksud? Yang di dalam Al-Quran. Banyak Muhammad dalam Al-Quran. Muhammad itu adalah sebutan untuk istilah pujian, bukan untuk individu, bukan personal. Abang Jadi, salah. Jadi Muhammad itu adalah Yang Tuhan. betul adalah yang merupakan Rasulullah itu adalah bukan manusia, bukan dari jenis manusia. Itu Jadi yang betul Muhammad, menurut jadi Muhammad Quran itu, jadi Muhammad itu bukan manusia. Muhammad yang Rasulullah bukan manusia. Muhammad yang Rasulullah bukan manusia. Bukan. Terus apa dia? Itu kalamullah, sama dengan Isa. Isa itu kalamullah. Nah, kalamullah katanya. Iya. Itu kalamullah, sama dengan Injil. Injil itu kalamullah. Oke, jadi Muhammad yang Rasulullah itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, Kalam. bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, justru yang kena prank adalah teman-teman Kristen yang Loh, mengatakan malah kami yang adalah disalahin Tuhan lagi. Yohanes, gitu. Abang juga kena prank. Nih, kita lihat. Malah kami yang ditalain lagi. Sebentar Bang, saya naikkan dulu satu-satu muslim yang lain lah ya, biar nanti saya nggak dibilang fitnah. Sebentar. Kita kasih Iya, naik dulu abang muslim. kenapa? Sebentar Naikin Bang, aja, naikin pelan aja. Bang. Yuk, kita kasih naik satu muslim. Yuk. Kita kasih naik. Yuk. Bang Dirja Channel. Selamat pagi menjelang siang Bang Dirja. Halo Bang Dirja. Naikin. Halo, selamat Ya, siang. silakan Bang, nyalakan kamera. Bang Rizal jangan malu begitu. Kamera udah nyalakan. Bukan malu. Aku ngeliatin ini loh, Bang. Nih. Ya, coba yuk. Saya ngeliatin ini. Tuh, Oke. baca sendiri tuh. Ini statement saya tuh. Oke, ya sebentar, saya tanya dulu. Bang Dirja, Bang Rizal mungkin bisa menjauhkan dari suara berisik dulu. Duh, heran, seneng banget berisik gitu. Gini, Bang Dirja, ini Bang Rizal di atas Anda ini, dia mengaku seorang Muslim. Tapi dia bilang begini, bahwa orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah telah kena prank kata dia. Bagaimana pendapat Anda ini Bang Dirja? Sebenarnya tidak semua orang umat Islam itu ya Bang, pengetahuannya itu sama gitu kan. Seperti Abang bilang, Abang selalu membanding-bandingkan dengan siapa namanya, ahli mantik itu kan, yang tidak kita jadikan patokan gitu loh. Jadi Bang Rizal ini gimana? Statement dia benar atau salah?
Ya itu tergantung pendapatnya dia. Kalau dia yakin dengan pendapat dia, itu benar bagi dia gitu. Menurut Anda Muhammad itu bukan Rasulullah? Jadi kenapa Muhammad itu? Ya. Coba saya tanya, Bang Rizal, Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai nabi bukan. Jadi umat Islam yang percaya bahwa Muhammad itu seorang Rasulullah, mereka kena prank. Kena prank oleh ulama-ulama mereka. Oh, lihat itu Dirja tuh. Ya makin ruwet aja. Iya, Bang Rizal itu mengasumsikan ya. Abang itu menyebutnya Muhammad itu kepada manusia gitu loh, kepada manusia biasa. Sedangkan jadi Muhammad bukan manusia biasa. Kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad manusia biasa gimana? Enggak, saya tunjukin ayatnya di Quran bahwa Muhammad itu hanyalah manusia biasa gimana? Ya karena dia melahirkan, dia punya keturunan, dia makan, dia minum sama kayak abang juga. Tadi katanya Muhammad bukan manusia biasa. Jadi Muhammad yang merupakan nabi itu manusia biasa, sama kayak Yesus manusia biasa, bisa mati juga. Jangan disama-samain Bang, beda jauh. Beda jauh. Sama gimana? Beda jauh. Sama gimana? Yang nyamain diri aja yang malunya orang nih. Kecuali menurut Yohanes. Kan cuma Oke lah, intinya gini. Intinya kalian ini yang mana yang benar? Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai Rasulullah dia bukan manusia, tapi kalau Muhammad sebagai nabi dia manusia. Ada dua Muhammad. Oke, sekarang saya tanya dulu Muhammad Dirja. yang mana? Muhammad yang Rasulullah itu manusia atau bukan? Muhammad yang Rasulullah itu manusia apa bukan? Manusia sebenarnya. Nah, manusia tuh gimana? Bang Rizal? Itu menurut bukan, Quran kan? surat Al-Ahzab 40 yang dimaksud sebagai Muhammad yang merupakan Rasulullah itu bukan manusia. Kenapa? Karena makana Muhammadun, tidaklah, apa itu? Tidaklah Muhammadun merupakan bapak salah seorang di antara kalian. Kalau Muhammad sebagai nabi itu bapak, itu dia juga anak dari Abdullah, bapak dari Siti Fatimah. Jadi Quran surat Al-Ahzab 40 dia tidak bercerita tentang sosok manusia. Jadi ini kena prank ini hostnya ini. Nah, tuh kan? Aduh, jadi teman-teman ya, mereka yang bingung sendiri, kita yang disalahin. Mereka yang sampai sekarang belum ketemu tentang status Muhammad, kita yang disalahin. Satu bilang dia Rob, satu bilang dia bukan Rob. Terus gimana lah kalau ini caranya? Ya abang termasuk orang yang kena prank. Hostnya kena prank, jadi ikut-ikut percaya gitu loh. Walaupun abang membantah sebenarnya, tapi kalau abang percaya kebangetan. Karena salah. Yang percaya siapa? Kalau saya percaya Muhammad Rasulullah, saya udah jadi orang Islam. Iya, kalau justru abang benar malahan. Abang benar malahan. Iya, yang jadi masalah kamu membantah isi Al-Qur'anmu. Itu loh. Bukan. Justru Al-Qur'annya yang berkata bahwa Muhammad yang merupakan Rasulullah bukanlah sosok manusia. Itu yang betul. Oke, berarti Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah. Itu manusia, dia bukan Rasulullah. Itu manusia. Coba gimana itu? Nabi. Dirja. Itu nabi. Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah. Bukan, dia hanya nabi. Tuh, coba. Yang menurut Abang Rizal ya mungkin benar opsi dia. Nah, kan udah makin gak jelas lagi kan? Oke lah sebentar Dirja, dia kayaknya dia nggak mau membantah. Kita naikkan dulu Islam yang memban ya. Coba ini Nurul Huda, kita kasih naik Nurul Huda. Ini makin banyak ini aliran agama Islam ini ya. Ternyata banyak juga. Bukan. Muhammad yang anaknya Abdullah bukan Rasulullah katanya. Bukan begitu Bang, bukan banyak aliran. Sama ya, silakan Nurul Huda, nyalakan kamera Bang. Kepada pendetanya gitu Bang. Nyalakan kamera Bang. Bang Nurul Huda. Siap. Gimana ini? Ya, gimana menurut abang itu? Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah katanya. Di sini kayaknya saya ada beda pendapat dengan Bang Rizal. Nah, silakan. Ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Kita nonton aja. Jadi, dah kita. Yap. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah seorang nabi dan rasul yang diciptakan pertama kali, cuma dia diwujudkan dalam bentuk manusia sebagai khatamun nabiyyin, itulah Muhammad bin Abdullah. Jadi dia nabi dan rasul, Bang. Ya, gimana Rizal? Dia bukan rasul? Kalau nabi iya, kalau rasul tidak. Kecuali rasul menurut orang Islam, bukan rasul menurut Quran ya. Quran tidak mengklaim dia sebagai rasul. Yang mengklaim dia sebagai rasul bukan Quran, tapi di luar Quran. Kalau itu betul. Tapi Al-Quran tidak mengklaim dia sebagai rasul. Dia hanyalah nabi, bukan rasul. Sungguh jelas Al-Quran. Saking jelasnya orang Islam gak ada yang sepakat satu sama lain. Enggak Bang, alasannya Bang Rizal kemudian, tanya alasannya Bang Rizal dulu. Kenapa kemudian Muhammad bin Abdullah ini tidak dikatakan seorang rasul?
Kenapa? Karena makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah itu bermaksud kepada Muhammadun, bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu adalah sosok manusia, tapi kalau Muhammadun yang dia katakan bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, itu dia tidak bicara tentang Muhammad, tapi dia bicara tentang Muhammadun yang merupakan Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah berupa kalamullah, yaitu Quran. Quran itu tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak ibu. Quran itulah yang diutus oleh Allah, bukan manusia yang diutus. Baik bang, baik. Begini bang, Al-Quran itu adalah kalamullah nazzala ala Muhammadin. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul, diturunkan betul. Tapi Al-Quran tidak dilahirkan. Yang dilahirkan adalah Muhammad bin Abdullah. Betul. Al-Quran tidak dilahirkan. Memang dalam pemahaman kami sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah, kami meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi dia adalah firman. Betul, wahyu, kalam, betul. Kalam, benar, kalam. Ya, itulah yang diutus oleh Allah. Sampai sekarang itu berjalan. Makanya kalamullah itu, wahyu Allah itu sampai kepadamu. Itulah yang seharusnya kamu saksikan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya Allah memuji kalam dia sebagai nama Muhammad. Bukan sosok manusia, dia memuji kalam dia sendiri. Bukan memuji Muhammad yang sudah meninggal itu. Beda pendapat Bang Rizal dengan saya, Bang Rizal. Saya aplaus untuk Bang Rizal karena Bang Rizal menggunakan IQ-nya, menggunakan akalnya dan tidak menghujat. Itu saya aplaus. Meskipun beda pendapat, saya aplaus sama Bang Rizal. Jangan diaplaus Bang, karena jangan begini Bang Nurul. Masalahnya menurut Muhammad umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Salah. Itu salah. Itu hadisnya nggak jelas. Itu adalah kalimat bodoh. Itu nggak mungkin. Begini aja Bang Edis ya. Begini aja. Apa kata Nabi kami Nabi Muhammad fi ikhtilafi ummatir rahmah katanya. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat katanya. Jadi 73 golongan itu akan tetap terjadi. Umat Bang, ini sebentar ya. Gini Bang. Kalau memang perbedaan itu adalah rahmat, bagaimana mungkin karena berbeda itu hanya satu nanti yang masuk surga, yang lain masuk neraka? Makanya itu kalimat salah dan tidak Maksudnya mungkin itu dari begini, Muhammad. Bang Itu Edis. kalimat yang salah. Maksudnya Hostnya kena prank lagi nih. Bukan kena prank, saya itu ketika mempelajari agama gini loh ya. Ini saya kasih tahu, ini kisah perjalanan hidup saya nih. Ketika saya pelajari agama Islam itu, saya mau tahu ini Islam ini katanya dinubuatkan begini Muhammad. Saya pelajari. Makin saya dalami, makin yakin bahwa setiap orang yang mendalami itu pasti akan meninggalkan agama itu. Coba dengerin. Satu bilang Muhammad pernah berkata, ini info terbaru. Kata Muhammad, baru saja diberitahukan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya, sekalipun, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, kata Muhammad. Betul. Nah, sebentar. Sekarang saya tanya, di antara 73 golongan ini, apakah hanya satu golongan yang tidak menyekutukan Allah? Saya tidak percaya dengan masalah 73 golongan. Untuk bicara, ya. Itu dia sebut. Ini bingung lagi nih, karena saya rasa walaupun kalian berbeda, ya, Nurul Huda beda sama Rizal, ini bukan perbedaan masalah tidak menyekutukan Allah. Kalian sama-sama Tuhan kalian hanya Allah, nggak ada yang lain, betul? Tapi bagaimana mungkin yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Padahal salah. Kalimat yang salah diyakini sebagai kalimat yang benar. Salah, kalimatnya salah tuh. Bang Edis, ya, nggak masuk akal. Nggak mungkin seorang Nabi Muhammad mengeluarkan statement yang nggak masuk di akal. Mustahil, bodoh banget dia. Jadi begini, saya dulu kasih kesempatan. Iya, silakan Bang Nurul. Baik. Dalam konsep agama kami seperti ini, Bang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Walaupun dia mencuri. Karena begini, Bang. Keren kan? Keren. Iya, urusan masuk surga. Ini dulu. Urusan masuk surga, urusan masuk neraka itu semua hak prerogatifnya Allah. Bang, sebenarnya gini Bang ya. Ini saya kasih tahu ini kepada Bang Nurul dan kepada Bang Rizal. Kalau Bang Rizal kayaknya dia pemikirannya udah agak beda nih, gini ya. Jadi Muhammad itu pernah ditanya begini, wahai Rasulullah, apakah kamu itu pasti masuk surga? Muhammad bilang bahwa
tidak ada satu amalan yang bisa memastikan bahwa dia masuk surga kecuali rahmat dari Allah. Itu kata Muhammad. Termasuk engkau ya Rasulullah? Dia bilang, iya, termasuk juga aku. Makanya urusan surga itu, sebentar bang, sebentar. Makanya urusan surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Tapi Muhammad yang sama bilang, ada amalan yang bisa masuk surga dengan mengucapkan syahadat. Ini Muhammad ini udah jadi dua orang ini. Yang satu ngomong, tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Yang satu bilang, ada amalan yang bisa memasukkan orang dalam surga. Udah saya bilang, makin mendalami agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya, karena abang sendiri tidak tahu Muhammad yang asli yang mana. Anak saya sendiri juga Muhammad namanya. Nah kan, makin tetangga saya juga Muhammad namanya. Apa saya bisa masuk? Ya, silakan, silakan bang, silakan bang. Sebentar, Bang Nurul mau bicara. Dia udah antri dari tadi. Silakan Bang Nurul, ya, silakan. Oke. Ada sabda Nabi mengatakan seperti yang tadi saya ucapkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu adalah kunci supaya kita masuk, itu adalah kata kunci masuk ke dalam agama Islam. Dan sebesar apapun dosa umat Islam, umat Muhammad itu, sebesar apapun dosa umat Muhammad itu, selama masih ada setitik iman mentauhidkan Allah dan mengimani bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia akan tetap masuk ke dalam surganya Allah. Karena fungsi neraka bang, karena fungsi neraka itu adalah menghapus dosa. Jadi yang dibakar itu, yang sebenarnya yang dibakar itu adalah dosa manusia dibersihkan di dalam neraka, kemudian akan diangkat masuk ke dalam surga. Baik, saya tampilkan hadisnya sekarang bang ya. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan bang hadisnya. Ini bertentangan dengan satu statement Muhammad di sini nih ya. Oke. Ini Arabnya, silakan teman-teman dicek ya. Ini terjemahannya begini. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari neraka. Gak ada. Termasuk juga nih, tidak juga denganku, kata Muhammad nih, tidak juga denganku. Kecuali, sebentar, kecuali dengan rahmat Allah. Ini Muhammad yang sama, Muhammad yang sama. Gimana ini? Semua cakar-cakaran, Bang. Enggak, sebentar. Hostnya kena prank lagi nih. Dia nggak tahu hadis itu apa. Hadis riwayat itu adalah keterangan yang diceritakan oleh Muslim. Itu perkataan Muslim menuduh bahwa itu dari Muhammad. Dari mana taunya Muslim bahwa itu perkataan Muhammad? Berarti ini bohong ini? Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan tidak juga. Tapi bagaimana cara abang memastikan kalau itu dari Muhammad? Sebentar. Saya tanya gini. Menurut Anda pribadi ini bohong? Bisa bohong, bisa tidak. Nah, nggak jelas kan? Bisa mengklaim bahwa itu dari Muhammad. Kalaupun iya, Muhammad yang mana yang bang maksud? Muhammad yang mana yang bang maksud? Emang berapa orang Muhammad yang di Mekah itu? Ribuan orang. Bukan jadi satu Muhammad di Mekah. Oke, jadi gimana nih Bang Nurul Huda? Ini makin dipelajari agama Islam ini makin bingung nih kalian ini gimana nih? Nah, abang tidak belajarkan berdasarkan Quran, abang belajarkan dari katanya. Sama dengan orang Kristen pun sama, belajar dari pendeta, bukan belajar dari Injil, gitu loh. Sama aja. Semakin ruwet juga Kristen itu. Mulai fitnah lagi dia. Bukan fitnah, kenyataannya begitu. Nah, gimana? Tampilkan lagi hadis yang tadi tuh. Oke, gini aja. Kalian kan lebih percaya Al-Quran kan daripada hadis kan? Nih, saya tampilkan. Ini omongan Muhammad nih. Ini omongan Muhammad di dalam Al-Quran. Perhatikan. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Nih, apa dikatakan? Bisa diralat omongannya Bang Edis. Di dalam Al-Quran tidak ada sabda Nabi. Semua itu isinya adalah firman Tuhan. Iya, dengarkan ya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf. Bagaimana Muhammad itu disuruh, dengar nih. Katakanlah, kul ya, katakanlah. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Tadi menurut Bang Rizal, Muhammad itu katanya bukan manusia. Jadi di sini Rasul ini pasti bukan merujuk kepada Muhammad yang manusia. Makanya udah bertentangan semua. Nih, katakanlah. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Nih, ini lihat nih. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui ya apa yang akan diperbuat terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Kok macet? Suaranya hilang Bang Edis. Antar ada telepon lagi masuk. Ya, jadi di sini dikatakan di sini aku tidak lain hanyalah ya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang yang memberi peringatan yang menjelaskan. Nah, menurut yang diwahyukan kepada Muhammad, dia disuruh mengatakan bahwa dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap umat Muslim. Ini bagaimana ini? Muhammad yang sama disuruh bilang nggak tahu, Muhammad yang sama di dalam hadis dibilang. Itu adalah kalimat apa yang baca berarti untuk dia. Kena prank lagi nih Bang Edis. Paham nggak Bang Edis? Udahlah, intinya makin kita pelajari artinya makin bingung Bang.
Karena ya, kenapa bingung? Karena abang tidak mempelajari Quran, abang hanya Bang, belajar justru kepada saya orang-orang. Justru Sama saya dengan mempelajari sama. Al-Quran. Mereka bersama aja, Injil itu tidak boleh dikupas kecuali hanya mengikut tokoh gereja. Maka semakin Kata ruwet siapa? juga. Enggak, kata siapa? Kalau ada tokoh gereja, kalau ada bapak-bapak gereja yang bertentangan dengan Injil, Injilnya yang menang. Gimana? Ada-ada aja. Contoh, sebentar saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak-bapak gereja yang bilang, kita harus sujud di hadapan patung, nggak usah diikutin. Gimana? Nggak ada dalam Bible itu. Kamu harus sujud di hadapan patungnya begini. Nggak boleh. Gimana? Ya, yang lebih parah lagi ada bang, Yohanes yang menuduh Isa, oh Yesus sebagai Tuhan. Kok kalian percaya? Emang Yohanes siapa? Tuhan bukan, Rasul bukan. Lebih parah lagi. Kalau kamu itu udah jelas ngawur. Yohanes itu siapa? Siapa Yohanes itu? Murid. Ya murid Yesus lebih saya dengar daripada kamu, apalagi Muhammad. Masa Yohanes Muhammad aja nggak saya dengar, apalagi kamu gimana? Jadi Tuhan. Sekarang saya tanya, gini. Guru jadi Tuhan. Gini. Hebat bener Yohanes. Sekarang saya tanya yang logis-logis saja gini. Yohanes murid daripada Tuhan Yesus. Muhammad bukan murid Yesus, nggak ketemu dengan Yesus. Beda zaman, beda pulau, beda generasi. Secara logis sekarang saya tanya, mana yang lebih bisa dipercaya? Perkataan murid daripada Tuhan Yesus langsung, apa perkataan dari orang yang nggak kenal, nggak ketemu sama Yesus? Aku tertawa mendengar kalimat abang. Nah, udah tertawa terus kamu ini. Oke, gimana nih poinnya? Silakan, yuk sampaikan poinnya. Adalah tentang Rasul dan Nabi, dua hal yang berbeda. Kalau Rasulullah adalah utusan Allah yang merupakan Allah mengutus kalam dia, sama dengan Injil. Injil itu Rasulullah. Injil itu Rasulullah, utusan Allah. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu utusan Allah. Allah mengutus kalam dia untuk siapa? Termasuk untuk abang, termasuk untuk saya. Nyampe nggak? Kalau nyampe itulah utusan Allah, itulah Rasulullah. Bukan dia mengutus daging yang mati di tiang salib, yang mati di kubur tanah Arab. Enggak, itu nggak diutus. Itu hanyalah penyampai saja. Pembawa berita, Udah banyak ini yang aneh-aneh. Satu muslim begini. Oke, sekarang Bang Nurul. Coba Bang Nurul, gimana ini pendapat Anda ini? Al-Quran disuruh memerintahkan, ya, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Baik, itu yang tadi ya kita bahas dari awal. Kalau Muhammad itu bukanlah Rasul yang pertama kali diutus dimaujudkan ke muka bumi dalam bentuk manusia. Benar kan? Bahwa ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti kalimat Bang, yang saya tanya bukan itu Bang. Menurut Al-Quran, Muhammad itu tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Apa hal yang terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu karena itu adalah rahasia Tuhan. Oke, berarti Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia kan? Tidak tahu bahwa kalau dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, lalu bagaimana di dalam hadis dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Contoh. Sebentar Bang, contohnya begini. Barang siapa yang berkata, yang mengucapkan syahadat, maka dia dijamin masuk surga, betul? Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, betul? Betul. Iya, sementara dalam Al-Quran Muhammad nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan pengikutnya. Apa ya? Saya baca dulu ya. Apa yang itu tadi Quran surat berapa Bang? Aku mau baca juga. Mana surat tahu Al-Ahqaf. baca itu. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Coba dicek di situ. Sambil Bang Rizal ngecek dulu di dalam Al-Quran, saya mau bisa masuk. Silakan Bang. Oke. Apa yang dikatakan man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah itu merupakan perintah dari Allah, itu merupakan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Muhammad. Mana ayatnya dalam Quran? Sebentar dulu. Sehingga Nabi Muhammad berani mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke, itu difirmankan Allah. Itu dari Allah kepada Muhammad sehingga Nabi Muhammad. Kalau Muhammad dapat firman dari Allah masuk Quran apa masuk hadis? Masuk Quran. Nah, mana ayatnya di Quran? Kenapa ayat yang diperintahkan yang begitu penting, lebih penting daripada apapun, ini vital, sangat fatal, dikatakan kunci surga menurut kalian kan? Kunci surga adalah mengucapkan syahadat. Makanya di film-film kalau kita nonton film ya, misalnya ada kena tembak, dia kena tembakan, lalu dia bilang asyhadu, itu kan film-film kan? Ya kan? Nah, makanya kenapa ada film-film seperti itu? Orang muslim kalau mau meninggal mengucapkan syahadat itu, karena menurut iman orang Islam, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat itu dijamin dirinya akan masuk surga. Betul?
Betul. Masalahnya ayat itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Gimana? Begini Bang. Kalau memang itu adalah wahyu dari Allah, seharusnya masuk di Quran. Lah ini malah masuk di hadis, tapi hadis dipalsu-palsukan. Begini Bang. Bentar Bang Nurul. Al-Haqqaf ayat berapa tadi Bang? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Haqqaf, nggak ada Al-Haqqaf. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Lanjut. Ya, waduh nama surat aja ketahuan bener nggak pernah baca Quran. Itu surat Quran 69 Bang. Itu Al-Haqqaf. Ayat yang ke-9, yuk. Ayat yang ke-9, silakan dibaca. Al-Ahqaf Ya, ayat yang lanjut dulu, ke-9. karena yang saya lihat tadi Al-Haqqah. Bukan Al-Haqqah, yang bukan maksud. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Oh, ini Al-Kahfi. Al-Kahfi sih. Surat Al-Ahqaf. Kok Al-Kahfi sih? Quran surat keberapa itu? Quran Di surat situ nggak ada Bang surat Al-Ahqaf Bang. Aku kok yang saya temukan tadi Quran surat Al bentar. Kok nggak ada sih Bang? Quran surat keberapa itu Bang? Al-Haqqah. Oh, 69. Al-Haqqah bukan? Al-Haqqah ada. Itu Quran surat ke-46 Bang. Surat ke-46. 46. Ini bahaya. Oh, iya. Makanya saya bilang, teman-teman saya mendingan diskusi sama Wafi. Nyambung. Ayat berapa tadi Bang? Ayat ke-9. Terbang ya, saya baca dulu ya. Nah, ini Makanya Bang, loh, gini. Abang kena prank, dengerin. Makanya teman-teman muslim gini loh. Host kena prank. Host kena prank nih. lagi Kena dia. prank oleh apa? Oleh tafsir, pembuat tafsir. Ya, pembuat tafsirnya yang ngeprank. Coba. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Yang menafsirkan Muhammad adalah pembuat tafsir. Jadi karena baik. abang berdasarkan tafsir, abang kena prank, bukan berdasarkan Quran yang abang baca. Baik, jadi katakanlah Itu. siapa yang disuruh mengatakan itu? Tidak dijelaskan siapa. Ya siapa kalau Bisa gitu? jadi abang, bisa jadi abang Edis. Saya bukanlah Kalau Rasul abang yang membaca. pertama-tama. Nih, kul aro, oke ya, 9. Kul Quran surat Al-Haqqah 9 kan? Kul ma kuntu bid'ah minar rusuli wa ma adiri, kan? Makanya saya Kira-kira bilang, begitu, Pak. Ustadz Adi Hidayat, apakah kamu akan membiarkan orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa terus menerus ya naik ke sini sehingga mempermalukan, menjelekkan agama Islam? Ayo Ustadz Adi Hidayat, saya tantang Anda untuk diskusi dengan saya. Ini Anda kemana ini? Aduh. Abang Baca Edis Al-Quran udah saja prank. masih blekak-blekok begitu. Abang aja udah kena prank. Nah, bisanya cuma kena prank. Iya, mana ada Muhammad di sini, nggak ada. Oke, jadi siapa di situ? Nggak ada penjelasan. Oh iya, jadi siapa di situ? Iya, siapa yang membaca lah. Siapa yang membaca? Siapapun yang membaca itulah yang dimaksud. Oke, berarti siapapun bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kok mendapatkan wahyu? Coba dibaca ayat terakhirnya. Ayat terakhir dari Katakanlah paragraf-paragraf bawahnya itu, coba. Enggak, bukan pindah dari situ, masih ayat yang sama. Coba Bang Edis tampilkan lagi Bang Edis. Ayat itu Bang. Aduh. Iya, Quran surat 9. Coba dibaca. Katakanlah, terangkanlah apakah daku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Kok ini datang itu dari Allah. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Iya, kalau ke-9 kan katakanlah. Terus. Dalam kurung Muhammad ini Terus. tafsir. Ya udah terus, Ini baca bukan- terus. ini Enggak bukan usah menurut Quran. Muhammad di situ. Katakanlah terus. Aku bukanlah. Nah ini. Kuntu beda. Bahasa Indonesianya aja lah, ayo. Dari Rasul dan antara Rasul-Rasul. Ini tentang risalah, bukan tentang Terus. manusia. Ya, terus. Wama adari ma yuf'alu, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak terhadap kalian. Terus. Aku tidak Lain. atabi'u mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, siapa itu? Dan Bicara tidaklah tentang siapa itu? aku kecuali pemberi peringatan. Ini bicara soal risalah. Iya, siapa di situ yang disuruh mengatakan? Nggak ada disuruh siapa-siapa mengatakan. Ini soal risalah, sama dengan risalah yang dibawa Isa. Ini kayaknya makin gila ini kita ngomong sama dia. Coba gimana? Gimana Nurul Huda? Bang Edis, tampilkan Coba Bang gimana? Edis ayatnya Bang Edis. Nih ya, saya tampilkan ya Bang Nurul ya. Nih. Kita tampilkan ya. Sebentar, kita tampilkan di layar. Baik, ya Bang ya. Kelihatan ya? Nih, Oke. katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Potong dulu Bang. Rasul-Rasul. Potong dulu Bang. Batas Silakan. itu Bang.
Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar adanya, bahwa banyak Rasul, Nabi, dan Rasul sebelumnya diutus sebelum Nabi Muhammad. Betul kan? Oke, lanjut ya. Dan Ya, oke. aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan Oke. tidak pula terhadapmu. Oke. Ah, berarti Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dirinya? Tidak ada yang tahu, Bang. Iya, tidak tahu. Menurut ayat ini nggak tahu. Kenapa di dalam hadis Muhammad jadi sok tahu kesannya? Nah, gini Bang. Gimana? Nah, terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan cuma itu Bang, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Siapa lagi? 10 sahabat atau berapa sahabat dijamin masuk surga. Betul? Oke, tampilkan, enggak usah tampilkan sudah yang itu. Tampilkan. Waduh, berat ini. Bang, abang selama jadi muslim, sebentar Bang. Selama jadi muslim, pernah nggak dengar riwayat hadis yang mengatakan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah nggak? Iya. Nah, dari mana Muhammad menjamin sahabatnya masuk surga? Sementara di dalam Quran dibilang dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ini siapa yang tukang bohong? Saya masuk ya. Silakan. Oke. Kenapa kemudian di situ ditampilkan ayat seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad menggunakan mukjizatnya memberikan pengetahuan bahwa kamu masuk surga, bahwa kamu masuk neraka dan lain semacamnya, maka manusia itu akan stagnan dia. Bahwasanya ketika Nurul Huda kamu masuk Yang surga. ditanya apa, dijawab apa sih? Gimana sih? Tadi kan Bang Edis kan bilang begini, seperti contoh Nuaiman masuk surga, atau Bilal bin Rabah, orang yang adzan pertama kali Bilal bin Rabah masuk surga, kata baginda Nabi kami. Bang, poinnya bukan itu loh Bang Nurul. Gini loh Bang ya. Muhammad kan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap teman-temannya, pengikutnya, betul? Ya. Nah, sementara di dalam hadis Muhammad tahu apa yang akan dibuat terhadap, bahkan ada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi Muhammad tuh maha tahu di dalam hadis. Ini gimana ini? Memang Nabi Muhammad itu tahu. Memang Nabi Muhammad itu tahu dengan yang sebenar, cuma tidak ditampilkan oleh Nabi Muhammad ke publik supaya tidak banyak orang menuhankan tidak ditampilkan ke publik. Begitu, Bang. Aduh, Bang, tahu nggak Bang, bahwa Muhammad itu ditemui sebagai orang yang bingung. Kalau kata Ustadz Hanan, tahu Ustadz Hanan? Ya. Nah, dia bilang katanya Muhammad itu didapati berdosa. Jangan asal percaya, Bang, karena waduh, asal percaya katanya. Gimana ini teman-teman ini? Saya dulu ya bicara. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan ya kan? Dan yang selamat hanya satu. Siapakah itu? Ya Rasulullah, kata sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, katanya. Nah, intinya dari apa yang dikatakan Nabi itu adalah orang yang mengikuti aku, yang mengerjakan sunnahku, itulah ahli sunnah wal jamaah. Bang, saya tanya sama abang, dolal itu artinya apa Bang? Hah? Dolal. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Apa arti dolal? Nah, oke. Dolalah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan Nabi, yang tidak. Enggak, coba jujur dulu Bang. Dolal itu artinya apa? Saya tanya. Dolalah itu mengada-ngada, Bang. Oke, sekarang coba bacakan ini. Nah, apa itu? Dan dia, langsung saja artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, ini bicara tentang Muhammad, betul? Kalau ini Al-Quran, iya. Oke, coba Bang, kata bingung ini, ya, seorang yang bingung ini, bahasa Arabnya apa di sini Bang? Dolla. Nah, tahu nggak apa arti dolla? Ada sebuah hadis, kullu bidatin dollala. Tahu nggak apa artinya? Beda penulisan. Beda lagi, katanya kan. Bang, ini kemarin gara-gara ini Ustadz Hanan itu sampai sesat Hanan katanya Bang. Iya. Bang, menurut ayat ini Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, kata Ustadz Hanan. Jangan, salah itu. Gimana? Bang, sekarang saya tanya, arti dolal itu sesat, bener nggak? Sesat enggak sesuatu. Nah, sekarang Bang, ini terjemahan diperhalus jadi bingung. Begini, sekarang saya tanya Bang, bingung itu sesat nggak? Bingung, iya, oke. Iya. Makanya Muhammad itu didapati waktu-waktu itu dia sesat, dia bingung, dia nggak tahu jalan. Nah, begini Bang, gimana? Abang tadi kan mengeluarkan hadis likulli bid'atin dolalah, katanya kan? Iya, segala yang bidat itu sesat, dan segala yang sesat itu tempatnya di dalam nar, di dalam api, finnar. Ya, finnar. Benar itu. Hadis yang dikatakan Abang itu likulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iya, makanya segala yang dola tempatnya di dalam neraka, betul?
Betul. Nah, sekarang Muhammad itu dolal nggak di sini dikatakan? Dia bang. Nah, bingung kan? Lah beda bang. Yang ada di Quran, penulisan dalam bahasa Arab, beda harkat saja sudah beda arti bang. Berat lagi. Bang Edis. Bang. Aduh, gini aja bang, saya tawarkan abang begini, bang, kalau abang makin ikut Muhammad bang, Muhammad dibilang, ini saya nggak mengada-ngada ya bang, Muhammad kena sihir. Padahal orang-orang kafir menuduh Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Ya katanya orang kafir. Iya, tapi nyatanya Muhammad kena sihir bang, gimana sih? Begitu, bang. Ya, bukan begitu, bang. Gini, sebentar bang, gini, sedikit bang ya, bang. Boleh nggak nih? Boleh nggak seseorang itu punya gini? Saya kasih contoh ya. Nih, ketika Anda ingin membawa sesuatu yang benar, gini, saya langsung ke Quran aja, nggak usah pakai analogi gini. Al-Quran itu kan dikatakan bebas dari kesalahan, bebas dari sihir-sihir, betul nggak? Bebas dari tuduhan-tuduhan orang kafir, betul nggak? Betul. Nyatanya bang, Muhammad yang membawa Al-Quran itu, Nabi yang memberitakan tentang Al-Quran itu, ternyata menurut riwayat dikatakan seorang yang kena sihir. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya Al-Quran itu bisa murni lagi bang? Apa yang dikatakan abang ini betul. Makanya saya bilang bang, saya ajak Anda, mari abang, ayo datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi bisa saya masuk? Makanya bang, ayo ikut Yesus. Bentar, jangan ikut Muhammad bang. Yang saya maksud saya bisa masuk itu saya ngomong dulu. Silakan. Oke. Bang, kalau kita menarik sejarah ke belakang dalam ajaran Islam itu, bukan cuma zaman Nabi Muhammad sihir itu ada. Itu. Tapi zaman Nabi saya juga ngerti bang, maksudnya zamannya Fir'aun. Zamannya Fir'aun. Maksudku bukan itu loh Bang Nurul. Gini Bang Nurul, kita bukan bicara kapan sihir itu ada. Kita bicara bagaimana fakta dan kenyataannya. Quran bebas sihir, Quran bukanlah sihir, Muhammad itu bukan orang gila, Muhammad itu tidak kena sihir. Faktanya Muhammad kena sihir Bang. Oke, hal yang perlu diketahui adalah, kan di sana kan ada bahwa Al-Quran itu selain nazzala ala hudal linnas, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, tapi juga Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa'u, tapi dia sebagai obat juga. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah terkena sihir, itu ada asbabun nuzul bahwa ayat ini loh. Iya, tapi buat ngobatin sihir. Tapi di mana ada ayat buat ngobatin sihir? Coba di Quran surat berapa? Bahwa ayat ini untuk ngobatin sihir nggak ada, Bang. Kalau saya tidak salah, Al-Ikhlas itu diturunkan. Saya punya temen, zaman saya masih SMP, saya masih ingat itu. Dia pakai itu di perutnya, dia pakai apa itu ikat-ikat apa begitu kan, terus saya buka itu, iseng saya buka kan, saya korek-korek begitu, saya lihat lembaran-lembaran Al-Quran, kata dia begini, oh itu rajah katanya, itu ayat itu untuk supaya Anda kebal peluru. Namanya masih anak-anak ABG kan, kita kan sering penasaran, namanya juga masih anak SMP kan, nggak tahu apa-apa. Iya keren ini, mantap ini. Besok kita kalau berantem, namanya masih SMP kan, tukang berkelahi kan bang, zaman kita masih SMP kan, ya kan. Nah makanya, makanya bang, di dalam Al-Quran nggak ada ayat itu kalau kamu pasang di badan kamu nanti jadi kebal. Kalau kamu taruh di atas pintu warungmu nanti warungmu laris. Nggak ada bang, di Quran gak ada bilang begitu. Tapi kalian bikin Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang kata Al-Quran itu sendiri. Aduh, ini berat sekali. Begini, dalam Al-Quran itu ada juga bang. Sedikit-sedikit saya memahami tentang kitab kami. Tapi by the way bang, anyway Baswe, sebentar bang. By the way anyway Baswe, ini abang juga kan sudah mau Jumatan, tuh udah pada kabur juga kan. Ini Nurul Hadap kena peringatan tuh bang. Oh iya ya? Iya, saya turunkan dulu ya bang ya, kena peringatan ya bang nih. Ya, kapan-kapan naik lagi saya bang. Baik bang. Iya teman-teman sekalian, karena berhubung juga sudah pada Jumatan tuh kan, sudah pada kabur jamaah Hadis TV kan. Tadi 15.000, sekarang 11.600, artinya jamaah Hadis TV sudah banyak yang sholat Jumat. Ya, jadi teman-teman berhubung banyak yang sholat Jumat, jadi acara kita sudahi dulu. Ya, karena tujuan channel Edis TV ini adalah menjangkau teman-teman Muslim. Ya, targetnya adalah teman-teman Muslim. Kalau orang-orang Kristen, saya sudah pastikan teman-teman Kristen sudah berjalan di jalan kebenaran karena sudah mengikut Tuhan Yesus. Jadi kepada teman-teman mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di acara-acara berikutnya. Jangan lupa terus ya pantengin channel ini dan jangan lupa follow channel yang ini. Ya, selain kalau kalian teman-teman lihat ada akun Edis TV tapi followersnya di bawah 100.000, saya pastikan itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda memfollow akun yang asli. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi
debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup
untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.